Assalamualaikum, lanjut lagi yuk ngerjain soal SIMA UI dan UM-UGM-nya. Kali ini kita mau bahas latihan soal kegiatan produsen dan konsumen. Oke, kita lanjut latihan soal terkait dengan kegiatan konsumen dan produsen. Soal SIMAK UI 2011, kode soalnya 915. Dalam melakukan produksi barang akan terjadi the law of diminishing return pada saat setelah, nah kita mesti tahu dulu ya. Law of diminishing marginal return itu saat kapan? Ini adalah teori produsen ya, teori produsen. Jadi cara ingatnya biasanya langsung ke kurva aja, ke kurva gitu ya, kurva produksi. Yang pertama kurvanya ada yang namanya kurva TP. Kurva TP tuh kayak gini ya. TP singkatannya adalah total product. Total produk tuh seperti ini. Ketika total produknya itu maksimal, total produknya maksimal ya. Di sini nanti, nah, ini ada yang namanya MP. MP itu adalah marginal product. Marginal product. Apa hubungannya MP sama TP? Hubungannya ketika TP maksimum, marginal product sama dengan 0. Nah ini ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika marginal produknya maksimum, misalnya ini titik A, gitu ya. Nah terus di sini titik B. Nah ketika MP itu turun, itu ada yang namanya terjadi hukum the law of diminishing marginal return, atau biasanya langsung sih ya, the law of diminishing return, berarti itu berada di titik B. Jadi the law of diminishing return terjadi pada saat MP turun. Tapi di sini setelah. Nah, kalau dia adalah setelah, kalau setelah berarti setelah marginal produk maksimal. Maksudnya teh nih. Titik B itu terjadi setelah titik A. Jadi kalau kalau misalnya di soalnya itu setelah, berarti setelah MP maksimal. Kita cari deh jawabannya. Setelah MP maksimal. Setelah total produk mencapai maksimal, salah. Karena kalau TP maksimal, tadi gimana? Marginal produknya sama dengan 0. Biaya per unit salah. Produk marginal mencapai maksimum. Ini gitu. Kecuali pertanyaannya bukan setelah, baru MP turun. Jadi yang ini jawabannya C. Kita lanjutkan, ini soal SIMAK UI 2016, kodenya 763. Berikut pernyataan yang salah mengenai kurva indifference. Berarti kita bahas dulu ya, kurva indifference. Kurva indifference itu berarti terkait dengan teori konsumsi. Kurva indifference. Kalau bahasa lainnya adalah indifference curve, atau biasanya suka kita singkat kurva IC. Kurva IC itu adalah kurva yang menggambarkan konsumsi dua barang, berarti barang X, barang Y. Sumbu vertikalnya adalah barang X atau barang Y, misalnya makanan, misalnya sate atau bakso, nanti dia bentuknya seperti ini. Nah ini kurva IC. Ini misalnya kurva IC yang pertama. Terus nanti ini misalnya ya, bentuk kurva IC yang kedua. Nah, ciri-cirinya, ciri-ciri kurva IC. Yang pertama adalah dia ini titik originnya ya. Dilihatnya dari mata sini, dia adalah berarti cembung.
Cembung itu karena dilihatnya dari titik origin ya. Cembung atau bahasa lainnya adalah konveks. Bukan konkuas. Cembung ke arah titik origin. Atau bahasa lainnya adalah titik nol. Terus yang kedua, dia tidak pernah berpotongan, tapi hanya bersinggungan dengan kurva budget line atau biasa disebut kurva BL. Kurva budget line atau bahasa lainnya adalah kurva garis anggaran. Gitu. Nah, emang kurva budget line posisinya di mana teh? Biasanya kurva budget line-nya di sini nih. Nih kurva budget line-nya. Nah, dia nggak pernah berpotongan ya, hanya bersinggungan. Ketika budget line bersinggungan dengan IC, ini disebutnya adalah keseimbangan konsumen. Ketika kurva IC bersinggungan dengan kurva budget line. Nah, itu ciri yang kedua. Terus ciri yang ketiga, semakin menjauhi titik origin atau bahasa lainnya adalah titik nol berarti dia adalah semakin puas atau kondisinya adalah semakin baik gitu ya. Terus ciri yang keempatnya, lihat aja vertikal dan horizontalnya. Sumbu vertikal dan sumbu horizontalnya itu adalah jenis barang gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Oke. Pernyataan yang salah mengenai kurva indiferensi. Kemiringan indiferensi, tingkat substitusi, kurva indiferensi, konveks. Kurva indiferensi berbeda menggambar keseimbangan berbeda. Kurva yang berada di kanan atas, yang ini ya, betul. Nah, yang salah adalah sumbu vertikal dan horizontal menunjukkan kepuasan dan jumlah. Salah ya, ini salah. Berarti ini yang salah, dan nomor ini jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, kita mau bahas SIMAK UI 2013 kode soal 635. Ada tabel katanya dengan harga satu pensil. Harga itu adalah price atau sama dengan P. P-nya adalah Rp1.000. Sesuai dengan data pada tabel tersebut, nilai utilitas marginal pensil ketiga gitu ya. Berarti utilitas marginal atau biasa disebut marginal utility, kita singkat MU aja ya. Nah, sini bikin MU-nya. Marginal utility itu rumusnya delta T. Itu marginal cost dong, salah. Marginal utility adalah delta TU dibagi dengan delta Q. Total utility ya, berarti ini TU 2 dikurangi TU 1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Nah, sekarang satu-satu nih. Ini berarti TU2-nya ini, TU1-nya nggak ada, berarti nggak bisa dicari. Kalau yang ini caranya adalah, berarti di sini aja ya. Ketika pensil kedua, cara ngitungnya adalah tadi MU-nya delta TU dibagi delta Q, TU2-nya yang ini. TU2-nya yang ini yang 4.000, ini TU ya. Kasih penjelasan dulu, ini total utilitas, ini Q-nya, ini nggak kepake. Oke, TU2-nya adalah 4.000, berarti TU2 dikurangi TU1 dibagi Q2 dikurangi Q1. TU2-nya 4.000
TU1-nya sebelumnya 1000 dibagi ini adalah 2 dikurangi 1. Berarti 4000 dikurangi 1000 adalah 3000. Itu pensil yang kedua. Sekarang yang pensil ketiga. Pensil ketiga. MU sama dengan delta TU dibagi delta Q. TU2 dikurangi TU1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Sekarang TU2-nya ini, kalau yang pensil ketiga, berarti 6000. Dikurangi TU1-nya 4000. Dibagi 3 dikurangi 2. Berarti ini hasilnya berapa? 6 dikurangi 2 adalah 2000 gitu. Berarti sesuai dengan data pada tabel tersebut, nilai utilitas margin pensil ketiga ini kan tadi adalah 3000, sini adalah 2000. Jawabannya adalah yang B. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saksikan kembali ya latihan soal UM UGM dan simak UI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.